Halo, kembali lagi bersama kami di layanan psikologi penjurusan dan karir. Nah, ini kita masuk segmen kedua, di mana di pembahasan sebelumnya kita juga ngebahas terkait bedah jurusan psikologi, dan di mana hari ini juga kita bakal ngebahas juga. Cuma kalau kemarin itu kita ngebahas terkait awal kita masuk di psikologi seperti apa, alasan-alasan kita masuk psikologi, dan jurusan peminatan peminatan di psikologi itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang lebih jelasnya nanti kalau kita lulus psikologi itu kita bakal kemana sih gitu kan, apakah kita lulus S1 psikologi itu bakal jadi langsung psikolog. Nah, gimana ya Kadila? Suka banget ada pertanyaan, kalau jurusan S1 psikologi itu pasti langsung dicap orang-orang psikolog. Nah, itu benar atau enggak? Oh, enggak dong. Karena kalau misalnya kita mau nyampe tahap kita jadi psikolog, emang harus S2 teman-teman. Tapi kalau misalnya S1 pun kita juga udah bisa langsung kerja kok, tapi bukan jadi psikolog. Kayak jadi konselor, jadi tester, terus apa lagi nih Kak? Nah, jadi HR juga. Jadi Jadi sebenarnya HR. kalau S1 itu belum bisa kita disebut jadi psikolog. Jadi untuk jadi psikolog itu kita harus ngambil S2. Ngambilnya juga klinis dan juga kita ngambil profesinya psikolog. Seperti itu untuk dapetin jadi psikolog. Nah, untuk kalau jadi psikolog sendiri juga kita banyak banget yang nggak selesai S2 harus bisa buka praktek terus jadi psikolog. Kita juga harus ngisi STR, surat-surat yang lainnya untuk bisa buka praktek dan bisa jadi psikolog kayak gitu ya Kak. Nah, persyaratannya. Jadi kalau kalian mau jurusan psikologi, cuma yang untuk kalau kalian mau psikolog itu yang harus S1-nya psikolog dan S2-nya juga ngambil psikologi klinis gitu. Nah, kalau S1 gitu kan, kita kan belum bisa jadi psikolog gitu. Kayak tadi Kadila juga bilang kalau misalkannya S1 itu karena kita belum jadi psikolog, kita juga bisa kerja gitu. Jadi kita jadi konselor, kita jadi HR, kita jadi tester, dan juga sebenarnya banyak kita jadi di sekolah, kita jadi guru BK ya nggak sih Kak, kita jadi di tempat rehabilitas kita jadi terapisnya juga gitu kan. Nah, itu sebenarnya banyak banget kalau untuk S1 sendiri gitu. Benar. Nah, dari peminatan di jurusan psikologi, prospek kerjanya bisa di ranah apa aja? Nah, tadi udah disebutin sih kayak Iya, sama kayak tadi sih ya. kayak ada peminatannya kan, ada peminatan apa aja Kak? Klinis, perkembangan, terus ada juga pendidikan, ada forensik, ada PIO. Gimana kalau misalkan yang klinis itu yang pasti kerjanya kita di rumah sakit. Forensik itu kita bisa di rumah sakit dan bisa di polisi juga. Terus ada juga apalagi di bidang pendidikan, Bisa jadi BK tadi di sekolah. di bidang perkembangan. Sebenarnya di perkembangan itu ada yang namanya biro yang dimana itu untuk ngecek perkembangan anak seperti itu. Jadi kita juga bisa kerja di ranah seperti itu. Nah, kalau kata dosen aku nih Kak, di mana ada manusia itu psikologi itu bisa masuk. Benar Ya, banget, Kak? benar banget. Benar banget ya. Nah, ada mitos katanya anak psikologi itu bisa baca pikiran orang. Wih, bener nggak tuh? Enggak juga sih ya. Itu sebenarnya mitos yang kayak udah beredar di masyarakat ya, kalau misalnya anak psikologi itu bisa baca pikiran manusia. Tapi padahal enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu kan ilmu psikologi itu memang pelajari tentang perilaku ya, perilaku manusia. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kayak gitu. Oh, ternyata karakter orang kayak gini tuh kayak gini gitu. Jadi enggak muluk-muluk kita bisa baca pikiran manusia. Tapi ada step by stepnya kayak gitu. Ya, sebenarnya yang kita baca itu bukan pikirannya, tapi perilakunya. Oh iya, benar banget. Jadi anak psikologi itu nggak bisa baca pikiran, tapi dia bisa baca perilaku karena dia belajar gitu. Benar. Nah, di sini ada pertanyaan juga, kepribadian orang yang cocok masuk psikologi. Wah, kepribadian. Sebenarnya ini pertanyaan agak gimana gitu sih untuk nanyain kepribadian, karena nggak ada spesifikasi setiap kepribadian A, kepribadian B itu harus masuk psikologi nggak sih Kak? Benar. Tapi yang jelas mungkin kayak gini kan ya, kepribadian mungkin orang yang suka gambar, ya cocoknya bukan di psikologi, mungkin dia lebih ke mungkin di kafe ataupun desainer kayak gitu. Tapi kalau yang psikologi itu lebih ke kepribadian yang dia itu suka sosial, suka sama pokoknya dia tuh aktif di lingkungan sosialnya dia kayak gitu. Cocok buat masuk psikologi orang-orang yang bener banget, yang orang-orangnya peduli sama sekitarnya, sama orang-orang gitu. Nah, itu cocok untuk masuk yang psikologi gitu. Lebih berpotensial banget gitu. Jadi difasilitasi lah nantinya kalau di psikologi, bisa dibilang kayak gitu. Benar banget. Dan juga kalau misalkan yang bingung
tahu kepribadian kita gimana gitu kan. Kadang banyak juga ya Kak yang nggak tahu gitu, aku tuh tipe kepribadiannya apa sih gitu kan, aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu kan. Aku juga dulu tuh sempet kayak gitu gitu. Nah itu bisa banget gak sih Kak, kalau aku sih sampai akhirnya karena bingung, akhirnya aku ikut psikotes kayak gitu. Nah dimana di kita juga nih di layanan psikologi penyuluhan dan karir juga kita ada melakukan psikotes juga untuk teman-teman yang merasa kebingungan terkait diri teman-teman itu kayak gimana, terus minat teman itu kayak teman-teman kayak gimana. Nah teman-teman bisa ikut psikotes dan kami juga menyediakan layanan tersebut. Nah mungkin bisa dicek di Instagram kami di lp2k.official. Nah di situ nanti teman-teman bakal dapat informasi harus hubungi siapa untuk dapat psikotes tersebut. Gitu ya mereka. Terus di sini ada rekomendasi univ yang bagus untuk jurusan psikologi. Rekomendasi universitas yang bagus buat jurusan psikologi. Sebenarnya semua universitas bagus ya jurusan psikologinya, tapi mungkin dari setiap universitas itu punya keunggulannya masing-masing. Ada universitas yang emang dia psikologinya lebih ke arah teoritisnya bagus nih, teori-teorinya dia bagus gitu. Ada juga universitas yang dia mengunggulkan ke praktikumnya, jadi dia tuh sekalian kalau misalnya dia diajarin materinya atau teorinya, dia langsung praktek ke masyarakat. Dan itu setiap universitas beda-beda keunggulannya, jadi ya semuanya bagus, tinggal kalian pilih aja kira-kira kalian lebih dominan yang mana nih, pengen suka yang banyak prakteknya atau enggak kalian lebih suka banyak di teorinya, tinggal sesuaiin. Dan itu bisa kita cari di Google teman-teman. Ya sebenarnya universitas bagus itu entah karena popularitasnya gitu tuh, itu sebenarnya nggak begitu menjamin bahwa teman-teman dapat ilmunya juga gitu, karena untuk dapat suatu ilmunya kan itu juga dari teman-teman ya, cuma dari kampus itu memfasilitasi, tapi bagaimana teman-teman menerima apa yang ilmunya dari kampus. Jadi jangan sampai universitas itu menurut aku sih semuanya bagus itu, apalagi kalau ngomongin psikologi itu semuanya bagus, yang tadi Kak Dila juga bilang punya keunikan gitu setiap kelebihannya, entah dia yang teoritis atau praktisnya itu, dan juga ada fokus di universitas itu ada fokusnya yang keunggulan dari bidang psikologinya, entah dia psikologi klinisnya yang unggul atau sosialnya kayak gitu. Nah terakhir nih, suka duka di jurusan psikologi. Suka duka di jurusan psikologi, mungkin ini kali ya, ternyata di jurusan psikologi itu kita banyak teori-teori yang ranahnya kan ke barat, otomatis bahasa Inggris. Jadi ya jurnal-jurnal kita, jurnal-jurnal utama kita, jurnal-jurnal rujukan ilmu utama kita itu ya bahasa Inggris gitu. Tapi ya banyak juga terjemahannya gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar pengen tahu akar muasalnya itu ya berarti harus bisa bahasa Inggris. Tapi sukanya ya banyak sih ya, karena kita jadi bisa tahu gitu loh cara berperilaku kita di masyarakat itu yang baik dan benar seperti apa. Iya. Nah kalau aku sendiri suka duka di psikologi nih, karena selama aku belajar di psikologi itu kita tuh selalu mengait, kalau di aku sendiri tuh mengaitkan isu-isu sosial terkait apa nih yang lagi tren di era di sekarang gitu. Jadi misalkan lagi ngetren tentang flexing, nah biasanya dosen aku tuh disuruh kita mengaitkan hal tersebut dengan psikologi. Nah itu kan seru banget ya, kayak hal-hal yang lagi booming banget, yang kita tuh kadang kan kita tuh ini banget ya, kayak harus update banget gitu. Nah itu dengan dikaitkan dengan psikologi terus kita belajar, oh ternyata dalam psikologi itu seperti ini ya gitu. Nah cuma kalau dukanya itu ya apa ya, mungkin tugas-tugasnya sih, karena tugas-tugasnya emang karena relate sama kehidupan sehari-hari, cuma untuk ketika mengerjakan tugasnya kan kita harus berpacu sama jurnal-jurnal segala macam yang kadang itu juga yang bikin aku kayak prokras untuk nunda-nunda tugasnya gitu kan. Ya nggak, itu kayak semua mahasiswa juga ngalamin. Nah mungkin itu sih, tapi seru banget ya Kak belajar di psikologi dan berguna banget gitu, entah untuk saat ini dan masa depan, dimana apalagi sekarang tuh ini banget Kak, orang-orang tuh udah pada aware banget gak sih di sosial media terkait mental health sendiri ya. Nah dimana kayak COVID kemarin tuh melonjak, terus orang-orang pada main sosial media gitu. Di sosial media juga banyak banget terkait tentang mental health, terus dimana berharapnya gitu orang-orang aware banget sama mental health ini dengan apa ya, dengan sumbernya yang dari terpercaya gitu. Jangan sampai dari hal-hal yang apa ya,
dari sumber-sumber tuh yang benar-benar nggak terpercaya gitu. Sebenarnya kita kuliah di psikologi itu buat diri kita sendiri dan juga buat pekerjaan yang akan datang. Iya. Gitu nggak sih Kak? Iya. Nah, mungkin itu aja kali ya Kak untuk psikologi. Dan kita tunggu teman-teman semuanya yang mau masuk jurusan psikologi, karena jurusan psikologi menurut kita itu asik banget. Asik banget, sumpah. Oke, salam dari kami, sampai jumpa.